Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim MPD. Saya adalah dosen tetap yayasan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada video ini saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh sebagai salah satu syarat untuk memenuhi proses sertifikasi dosen 2025 PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ini merupakan mata kuliah yang menjadi bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 berbobot 2 SKS, dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan praktikum dengan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu olahraga kesehatan, paradigma baru PJOK, elemen capaian pembelajaran, kurikulum PJOK sekolah dasar, lingkup dan materi pembelajaran PJOK, ilmu dasar kepenjasan, konsep-konsep penting PJOK dan keterkaitannya, serta ilmu penunjang kepenjasan. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan teknik dan kemampuan praktikum sederhana agar nantinya dapat membekali mereka untuk menjadi calon guru SD yang baik. CPL di mata kuliah PJOK ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, CPL sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Untuk CPMK pertama dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep paradigma baru PJOK. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan olahraga kesehatan, ilmu dasar, dan ilmu penunjang kepenjasan. Selanjutnya, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis elemen capaian pembelajaran, urutan dan lingkup materi pembelajaran PJOK. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi proses pembelajaran dan menyusun pembelajaran ideal sesuai dengan hasil evaluasi dalam ruang lingkup PJOK. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu membuat karya belajar berupa rangkaian gerak senam dan atau aktivitas permainan yang bermakna. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Dalam proses delivery, proses pembelajaran yang saya lakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan memanfaatkan beragam media pembelajaran berupa video, modul ajar PJOK, technical handout olahraga kesehatan, dan juga bahan-bahan ajar dari jurnal-jurnal atau artikel ilmiah. Kemudian komponen yang kedua adalah interaction. Pada mata kuliah ini dalam prosesnya saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dalam kegiatan praktikum, dan juga refleksi di akhir pertemuan. Asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan untuk penilaian proses seperti kuis, tugas, proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Untuk asesmen sumatif dalam mata kuliah ini dilakukan 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi dalam mata kuliah ini menggunakan buku-buku atau karya-karya ahli dalam bidang PJOK, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaruan atau novelty agar mahasiswa dapat mengikuti dengan baik perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi di masa terkini. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa terkait rencana pembelajaran semester kita pertemuan 1 sampai dengan ke-16 ini masuk ke pertemuan 2. Materi
Jadi dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan terkait olahraga kesehatan. Adapun pelaksanaan dari kuliah ini terkait dengan tugas yang pertama itu membaca atau mencari sumber terkait dengan olahraga kesehatan, kemudian meresumnya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa memahami pada saat melakukan perkuliahan dan kita bisa diskusi langsung terkait apa itu olahraga kesehatan. Kemudian tugas yang keduanya adalah mengaplikasikannya. Jadi nanti yang tugas yang kedua itu mengaplikasikan itu saya fasilitasi dengan technical handout olahraga kesehatan, di mana nanti teman-teman akan melakukan olahraga kesehatan secara mandiri. Ya. Nah, baik. Modul yang sebelumnya sudah disampaikan terkait modul pembelajaran mata kuliah pendidikan jasmani olahraga kesehatan, di mana olahraga kesehatan itu ada di materi pertama ya, pertemuan kedua. Nah, itu nanti teman-teman bisa baca terkait dengan konsep-konsep materi. Nah, di sini akan saya sampaikan konsepnya secara mendasar. Kemudian nanti pendalamannya bisa dipahami di modul ini. Oke, baik. Kita masuk ke olahraga dan olahraga kesehatan. Ada yang sudah tahu atau ada yang mau menyampaikan apa itu olahraga dan apa itu olahraga kesehatan? Silakan. Gimana? Yang suka olahraga? Ada yang suka olahraga di sini? Jalan cepat. Jalan cepat masuk olahraga? Masuk. Kenapa jalan cepat masuk olahraga? Karena ada kegiatan bergerak fisik. Bedanya apa sama nyapu, ngepel? Sama nggak? Beda. Yang membedakan apa antara menyapu, ngepel dan olahraga kesehatan? Dan olahraga? Gerakannya Bapak, kalau itu mah kan cuma gitu aja. Ya. Sedangkan kalau gerak jalan cepat mah ada ininya, ada tekniknya sehingga ada kontribusi buat otot. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Jadi menyapu, mengepel, aktivitas yang dilakukan di rumah itu adalah aktivitas keseharian, tidak masuk ke dalam olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu memiliki syarat dan tujuan tertentu. Jadi kalau kita definisikan, kita merujuk ke Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional tahun 2005, itu di sana kita bisa mendapatkan pengertian terkait dengan olahraga itu sendiri apa, gitu ya. Nah, saya terjemahkan olahraga itu adalah serangkaian gerak raga yang dilakukan secara teratur, terencana untuk memelihara hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tingkat kemampuan jasmani sesuai tujuan. Jadi, kalau di luar dari pengertian ini, itu disebutnya sebagai aktivitas fisik atau aktivitas fisik keseharian. Tapi kalau ada tujuannya, kemudian untuk meningkatkan kemampuan jasmani, kualitas jasmani, itu masuk di dalam olahraga. Ya. Nah, tujuannya itu sendiri ada beragam ya. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, itu ada 3 ya. Yang pertama itu tujuan berolahraga itu tujuannya untuk pendidikan, maka disebut sebagai olahraga pendidikan atau olahraga kesehatan ya. Kemudian yang kedua itu ada olahraga prestasi, tujuannya untuk menampilkan performa maksimal, seperti halnya atlet-atlet gitu ya. Nah, itu masuknya ke kategori olahraga prestasi. Kemudian yang ketiga adalah olahraga rekreasi, di mana dilakukannya itu untuk mendapatkan kesenangan dan di waktu luang gitu ya. Nah, maka dari itu olahraga
harus memiliki tujuan tertentu. Syaratnya nanti ada syarat-syarat olahraga kenapa harus masuk ke olahraga. Jadi syaratnya itu nanti salah satunya terukur, teratur, kemudian terencana, ya. Oke, baik. Kalau kita sudah memahami terkait dengan pengertian olahraga, apa itu olahraga kesehatan? Apa olahraga kesehatan? Tadi ya, aktivitas fisik yang dilakukan secara terukur, teratur, terencana dengan tujuannya supaya sehat. Ya. Nih, ada yang menyampaikan bahwa suka olahraga adalah mencegah penyakit, hidup sehat dan lebih sejahtera. Itu yang suka olahraga. Ya. Kemudian malas olahraga mengundang penyakit, tidak berolahraga menelantarkan diri. Kenapa? Karena olahraga adalah kebutuhan, sama seperti halnya makan. Jadi kalau teman-teman makan sehari 2 kali, maka wajib minimal seminggu itu olahraga minimal 3 kali. Ya, kalau tidak, ya nanti tadi menelantarkan diri gitu ya, mengundang penyakit. Nah ini pentingnya olahraga. Latihan adalah suatu cara mulai menggerakkan tubuh menuju kesehatan yang baik. Kemudian kesehatan yang prima membutuhkan aktivitas, gerakan, dan olahraga. Kesehatan yang baik tidak hanya mengenai sakit, juga mengenai bahagia, merasa utuh secara jasmani, rohani. Olahraga dan aktivitas fisik menolong membuat kondisi itu menjadi kenyataan. Jadi melalui gerak ya teman-teman. Ini alasan-alasan yang biasa disampaikan kalau kita malas berolahraga ya. Jadi kita tidak punya waktu olahraga tapi mau sehat gitu. Bisa nggak? Enggak. Nah, kalau kita ngomongin sehat secara menyeluruh ya, terkait materi yang sebelumnya, paradigma pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ya tadi ya, bahwa sehat itu bagian holistik ya. Jasmani, rohani, sosial ya. Nah, artinya bukan hanya sehat jasmani saja, secara rohani gitu ya. Nah, cuma melalui olahraga itu salah satunya supaya kita sehat menyeluruh. Nah, tidak punya waktu olahraga alasannya. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak punya waktu olahraga dan kemudian kita tidak mau olahraga, ingat olahraga itu kontribusinya untuk diri sendiri. Jadi kalau mau sehat harus mau melakukan. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Misalkan Andi mau sehat, kemudian dia minta tolong ke saya misalkan. Saya yang berolahraga, Andi yang sehat, itu nggak bisa. Jadi ingat kontribusinya untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, yang diberi manfaat adalah diri sendiri. Tadi ya. Yang ketiga, tidak perlu waktu, tempat, dan alat yang khusus. Artinya biasanya kalau tidak punya waktu olahraga, males. Saya waktunya cuma 8 menit, nggak jadi masalah 8 menit. Dibiasakan dulu untuk aktif bergerak. Kemudian harus punya tempatnya khusus, tidak harus. Ya, dimanapun bisa. Kita diberi waktu 24 jam kan? Masa meluangkan waktu 30 menit tidak bisa? Nah, ya. Kemudian, nah ini ya, ingat bahwa sehat itu menarik setelah pergi atau hilang. Kemudian badan tidak bisa sehat dengan sendirinya. Salah satunya supaya kita sehat adalah olahraga. Tapi yang lainnya ada dari pola makan, ada dari pola istirahat, ada dari pola pikir gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa membayar untuk sehat. Jadi adil ya. Mau ekonominya kelas menengah, di bawah atau yang di atas gitu ya. Kalau mau sehat ya harus makannya harus gizi seimbang, istirahatnya harus cukup, olahraganya harus teratur gitu kan. Ya. Nah, ini terkait dengan pola hidup sehat.
Tujuan olahraga yang pertama memperkuat otot. Ya. Investasi paling baik itu cuma dua, ya. Bukan ke saham dan sebagainya, bukan. Tapi investasi ke otot tungkai dan investasi ke otot jantung. Kenapa? Karena itu akan manfaatnya akan terasa ketika kita usianya 40 tahun ke atas. Ya. Coba bayangkan teman-teman, uang banyak, ya, segala bisa, tapi kita nggak sehat. Bisa menikmatinya enggak? Ya. Jadi investasi paling baik itu tadi dua, ya, terkait memperkuat otot tungkai dan otot jantung. Insya Allah di 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu kita masih bisa beraktivitas. Ya. Kedua, sistem kardiovaskular. Ya, tujuan olahraga itu. Jantung paru kardiovaskular, ya. Jadi supaya jantung parunya kuat. Kemudian mengontrol berat badan. Karena sumber utama penyakit itu dari bertambahnya berat badan. Kalau berat badan tidak dikontrol, itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit degeneratif seperti hipertensi, ya, kolesterol, kemudian gula atau diabetes, ya. Kemudian meningkatkan penampilan fisik. Penampilan fisik itu yang proporsional, ya, bukan ideal, tapi proporsional. Proporsional kita sehat, gitu, ya. Tinggi badan berapa, berat badan berapa, gitu, ya. Nanti kalau ideal tuh terkait dengan profesi, misalkan atlet sepak bola, posisinya sebagai kiper idealnya harus seperti apa? Profesi sebagai model pramugari idealnya harus, nah itu, ya. Nah ini proporsional, konsep sehat, gitu, ya. Manfaat olahraga. Yang pertama menurunkan berat badan, ya. Yang kedua meningkatkan postur dan penampilan. Yang ketiga mengurangi risiko penyakit jantung. Yang keempat membangun otot yang sehat. Yang kelima menurunkan tekanan darah, meningkatkan energi atau vitalitas, kemudian mempercepat pemulihan cedera dan penyakit. Jadi kalau kenapa dengan olahraga mempercepat pemulihan cedera dan penyakit? Karena tadi ototnya fleksibel, peredaran darahnya lancar. Akhirnya tadi kalau kita ya satu waktu kena musibah cedera, gitu, ya, itu pemulihannya akan lebih cepat. Apa itu? Ya, jadi ini konsep yang salah, ya. Cara membakar lemak dengan seperti ini konsep yang salah, ya. Jadi membakar lemak tadi jaga asupannya. Jaga asupan itu ya sesuai dengan kebutuhan tubuh, ya. Kemudian sesuaikan aktivitas fisiknya. Oke, ini manfaat olahraga ke mental, ya, meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat, penghilang stres. Kenapa olahraga bisa menghilangkan stres? Jadi plong. Oke. Jadi stres itu pusatnya ada di saraf susunan saraf pusat, ya, bagian belakang tubuh kita. Ketika kita bergerak itu akan menjadi rileks. Nah, kemudian suplai oksigen ke otak, ke seluruh tubuh itu akan terpenuhi. Lewat apa? Lewat bergerak. Makanya ketika teman-teman nanti mengalami stres, coba bergerak. Bergerak itu artinya misalkan nyapu atau ngepel atau keluar rumah, keliling komplek atau ke lapangan. Oke, baik. Itu sampai kelima tidur lebih nyenyak, gitu, ya. Kemudian manfaat sosial olahraga. Memfasilitasi kecerdasan emosi dan kognitif, ya. Emosi dan konflik. Kemudian memperkuat keintiman dan kehidupan seksual. Ini untuk yang usia sudah lebih lanjut, ya.
Yang ketiga, meningkatkan perasaan bahagia, meningkatkan kemampuan beribadah. Ya. Karena lebih fokus, lebih konsentrasi. Oke, nah ini kita masuk ke ciri-ciri olahraga kesehatan. Yang pertama, intensitasnya sedang, meningkatkan derajat sehat dinamis. Intensitas sedang itu gimana? Kita nanti ukurnya dari denyut nadi. Kita nanti contohkan ya. Kemudian meningkatkan derajat sehat dinamis. Kemudian padat gerak, bebas stres, singkat, 10-30 menit. Ya. Artinya kalau kita diberi waktu 24 jam tadi, masa nggak bisa meluangkan waktu 30 menit? Kemudian mudah, murah, meriah, massal, filosofis, artinya manfaat dan aman. Ya. Kemudian prinsip latihan jasmaninya ini terkait pembebanan lebih, artinya ketika kita berolahraga kita boleh meningkatkan bebannya, tapi sistematis dari yang ringan ditambah bertahap gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak kaget tubuh kita. Kemudian pengkhususan. Nah, pengkhususan itu kita masuk ke kategori olahraganya yang aerobik atau yang anaerobik. Nah, untuk olahraga kesehatan harus keduanya, aerobik dan anaerobik. Aerobik itu seperti halnya jalan, jogging, berenang, yang waktunya lebih dari 8 menit continue, itu aerobik ya. Kemudian yang anaerobiknya itu seperti push up, sit up, back up. Teman-teman sudah baca ya technical workout-nya itu ya. Nah, itu yang ada di sana. Kemudian reversibility, kemajuan hasil latihan dapat menjadi hilang. Nah, makanya kenapa seminggu harus minimal 3 kali. Karena tadi 2 kali 24 jam kemampuan tubuh kita dari olahraga itu akan menurun. Nah, sebelum menurun kita harus sudah berolahraga lagi. Makanya diatur waktunya seminggu 3 kali, Senin, Selasa, Rabu istirahat, Kamis mulai lagi. Oke, pemeliharaan hasil latihan harus dipelihara dengan tetap berlatih ya. Ya tadi terkait dengan reversibility ya. Kemudian dosisnya nih, frekuensi itu pengulangannya minimal 3-5 kali seminggu atau minimal 3 kali dalam 1 minggu, dan itu harus berselang, nggak boleh terus-terusan kemudian istirahatnya lama gitu. Jadi prinsip reversibility muncul ya. Kemudian intensitas sungguh-sungguh 65-80%. Ada yang tahu nih maksudnya 65-80% dari denyut nadi maksimal? Itu intensitasnya, bebannya yang diberikan 65-80% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal didapat dari mana? 220 dikurangi umur. Anggap umur teman-teman ini adalah 20 tahun, berarti denyut nadi maksimalnya berapa? 200. 65%-nya berapa? 65% kali 200. 130. Kemudian 80%-nya berapa? 160 denyut per menit ya. Oke, baik. Kemudian lama latihan tadi ya 20-60 menit continue, atau tadi ya di 10-30 menit. Itu juga sudah masuk sebenarnya. Kemudian gabungan kardio dan kekuatan, aerobik dan anaerobik tadi ya yang sudah disampaikan. Oke, tahapannya ada pemanasan, latihan inti sama pendinginan. Oke. Baik, sekarang kita coba ya apa yang sudah disampaikan ini ya. Nanti kita coba tahapan pemanasan, latihan inti sama pendinginan. Kita contohkan di sini. Oke, baik. Teman-teman boleh berdiri. Berdiri. Oke. Sebelumnya kita cek dulu denyut nadi kita, ya. Denyut nadi kita cek dulu. Ceknya nanti 6 detik dikalikan 10 ya, karena hitungannya per 1 menit ya. Siap, 3, 2, 1 hitung. Stop, berapa? 7, 5. Oke. Artinya belum siap melakukan aktivitas. Jadi kalau kita siap melakukan aktivitas itu denyut nadinya
sudah mendekati 60% gitu ya. Artinya kalau kita di 20 tahun nih usianya, berarti harusnya di 11 atau 12, di 120-an. Kita tingkatkan dulu melalui pemanasan. Oke, kita coba lakukan dorong ke bawah, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dorong ke atas. Oke, tahan. Oke, ganti. Ke kanan, tahan. 7, 8, ganti sebaliknya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang dorong ke atas, tahan. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ke kanan dorong, tahan. 3, 4, 5. Ganti sebaliknya 2, 2, 4, 5. Dorong ke depan. Dorong ke depan. Oke, kaki rapat, dorong ke bawah. Kaki rapat, dorong ke bawah, tahan. Oke, ganti. Kaki kanan ke depan. Dorong. Dorong, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Yang kiri. Dorong. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu adalah statis ya. Jadi pemanasan seperti yang teman-teman sudah tahu ada apa saja? Statis. Sekarang kita dinamis dari bawah. Heel raise atau jinjit ya. 3, 2, 1 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang squat, buka selebar bahu, jongkok berdiri. 3, 2, 1 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, putar pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang twist. 3, 2, 1 mulai. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebalikannya. Oke, cukup. Sekarang cek nadinya. Cek nadinya. Cek, siap. 3, 2, 1. Hitung. Stop. Berapa? 11. 12 ada? 13, 14. Oke, berarti sudah siap untuk melakukan olahraga atau aktivitas inti. Oke, karena waktunya tidak banyak, nanti melakukannya itu melalui THO ya, Technical Handout Olahraga Kesehatan, yang sudah disampaikan di pekan lalu ya. Oke, saya ulas sedikit terkait dengan THO-nya, Technical Handout-nya. Silakan boleh duduk lagi. Nah, ini yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi nanti apa yang ada di sini adalah panduan untuk teman-teman melakukan aktivitas olahraga kesehatan secara mandiri dengan baik dan benar. Ini di sini ada panduannya. Dari pemanasan, latihan inti, pendinginan gitu ya, sampai ke suplemen latihan tambahan. Artinya suplemen latihan tambahan itu ketika teman-teman sudah dalam kategori bugar. Jadi aktivitasnya bisa ditingkatkan gitu ya. Ini ada sampai di bawah ya. Sudah cukup jelas terkait dengan technical handout olahraga kesehatan. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, nanti selanjutnya silahkan minimal seminggu 3 kali melakukan ini. Dimonitor lewat THO ini ya. Jadi akan saya cek setiap pekannya teman-teman melakukan atau tidak, karena ini terkait dengan tugas individu ya selama 1 semester ke depan. Baik, dari sini ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan?
Tidak ada? Tidak. Oke, dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekarang dan apa yang kita diskusikan sekarang itu memberikan manfaat kepada teman-teman, khususnya sebagai bekal teman-teman semua nanti ketika menjadi guru atau menjadi calon guru gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.